Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Azim Talk. Saat ini kita akan kedatangan tamu spesial dari PPSP AMK FSPMI. Apa kabar Bung Furkon? Alhamdulillah Bung, baik Bung. Baik. Ya, satu lagi kita kedatangan tamu dari GS Semarang, yaitu Bung Panji. Kita akan bincang-bincang terkait kasus yang sedang hangat saat ini yang terjadi di GS Baterai. Saya ke Bung Panji terlebih dahulu. Bung Panji, sebenarnya kasus di GS ini kronologinya seperti apa? Terkait kasus yang ada di kronologi GS Baterai ini, ya lebih baik saya ceritakan dari awal ya, karena memang nggak ujuk-ujuk perusahaan itu langsung PHK, tetapi ada beberapa intimidasi dan diskriminasi yang dilakukan oleh perusahaan hingga akhirnya menimbulkan PHK. Nah, yang pertama memang dari awal itu kita tahun 2019 Desember itu ya, Desember tahun 2019 kita membentuk FSPMI di GS Baterai. Itu serikat pertama yang ada di GS Baterai Semarang. Itu kita menunjukkan deklarasi, kita juga memberitahukan kepada manajemen, dan kita sudah mencatatkan ke Dinas Kota Semarang. Tetapi dengan beberapa perlakuan manajemen yang seolah-olah tidak suka dengan adanya FSPMI di GS Baterai, yang akhirnya menimbulkan kemunduran. Kemudian bagi anggota kita yang tadinya itu anggota kita ada 56 orang, akibat adanya isu-isu yang beredar, akhirnya berkurang menjadi 11 orang. 45 orang meninggalkan FSPMI saat itu. Setelah itu tidak berhenti, perusahaan masih melakukan mutasi ya, berupa mutasi. Terus juga ada beberapa pengenaan SP, surat peringatan yang tidak adil kepada kita, anggota FSPMI, dibanding dengan serikat yang lain. Ya, perlu kawan-kawan ketahui juga, setelah dibubarnya, terkurangnya anggota kita, ya, terbentuklah serikat baru di GS Baterai ini. Jadi saat ini ada 2 serikat di GS Baterai. Setelah itu mulai adanya mutasi yang tidak umum menurut kami, yang harus diterima oleh seorang karyawan tetap di perusahaan Astra ya. Ya misalkan tadinya operator produksi, itu kita dimutasi ke bagian bersih-bersih toilet misalkan. Terus juga ada yang di leader line produksi diturunkan menjadi produksi, dan akhirnya dimutasi di bagian perbaikan jalan. Terus juga ada yang dimutasi ke perawatan kebun, ada yang dimutasi ke bagian jaga loker, dan juga bersih-bersih got. Ya itu semua memang pekerjaan yang tidak lazim yang kita terima saat perjanjian kerja di GS Baterai. Nah itu beberapa mutasi yang terjadi dan kronologi yang sangat kami rasakan itu membuat kita tertekan secara psikologis. Jadi tidak adilnya adalah ketika perlakuan mutasi tersebut. Jadi dengan bertambahnya waktu pun anggota kita bertambah menjadi 20 orang. Tapi karena perlakuan mutasi tersebut, dari 20 anggota kita, 17 orang itu termutasi dari bagian operator ke bagian tadi yang saya sebutkan, ya, ada di operator WC, ada di bersih-bersih toilet, dan lain-lain. Jadi 17 orang dari FSPM itu dimutasi, dan tidak berhenti di situ, kawan-kawan. Memang mutasi tersebut itu masih berlanjut, bukan berhenti sampai mutasi, tapi masih berlanjut, yaitu kita semua diawasi. Bukan hanya CCTV, tapi kita juga diawasi langsung oleh security. Kita semua 17 orang yang termutasi, kita diawasi oleh security, dan langsung oleh security difoto, dicatat. Kita dicatat, jadi apapun kegiatan kita selama setiap jam itu ya harus terlaporkan kepada manajemen, dan itu hanya terjadi di FSPMI ya, hanya terjadi di kawan-kawan kita yang dimutasi. Baik, Bung Panji, mohon maaf.
singkat cerita, kasus PHK Anda seperti apa? Kasus PHK saya sendiri, ya ada 3 orang. Yang pertama yang saya sampaikan, ada 3 orang yang ter-PHK. Salah satunya adalah saya, Panji. Yang selanjutnya ada Widita, sekretaris, dan satu anggota yaitu Aktiar. Itu 3 orang. Untuk kasus saya sendiri, saya mengalami pengenaan SP. Jadi mulai dari SP1, SP2, SP3 yang akhirnya skorsing dan lanjut ke PHK. Tetapi dalam penerapan sanksi ini, SP ini ya, ini tidak adil yang kita rasakan, di mana SP-nya itu terlalu dipaksakan. Misal ketika saya sedang melakukan pekerjaan lain, itu dianggap saya sedang meninggalkan pekerjaan. Padahal konteksnya meninggalkan pekerjaan kan banyak. Kita bisa ke toilet meninggalkan pekerjaan. Teman-teman yang lain, serikat lain pun melakukan hal yang sama juga Tidak masalah. menjadi masalah. Bung Panji, saya bergeser dulu dengan Bung Purkon. Bung Purkon, terkait kasus yang terjadi di GS Baterai Semarang ini, sampai saat ini kan memang sudah dilakukan advokasi gitu ya oleh kawan-kawan baik dari tingkat PP maupun sampai dengan DPP. Perkembangannya seperti apa, Bung Purkon? Silakan. Terima kasih atas waktunya dari teman-teman. Secara prinsip, memang tentang penugasan ini di kepengurusan PP, saya itu memang efektif di Februari tahun 2021. Tapi kita tahu bahwa kronologis perjalanan yang tadi disampaikan oleh Bung Panji, bahwa itu memang dari tahun 2019. Nah, memang tentang perjalanan-perjalanan itu, bahwa secara organisasi kita di FSPMI, Bung Panji dan kawan-kawan itu adalah dia cuma ingin menjalankan terhadap sebuah amanah undang-undang, yaitu Undang-Undang tahun 2000 nomor 21 tahun 2000. Nah, dari proses itu kemudian ada perjalanan yang tadi disampaikan oleh Bung Panji sebagai Ketua PUK. Kemudian advokasi perkembangan yang perlu kita sampaikan sampai dengan hari ini adalah secara prinsip FSPMI tetap akan membuka kepada forum dialog untuk menyelesaikan tentang persoalan ini. Nah, dialog-dialog itu yang kita dapatkan terakhir perkembangan, kita sempat ketemu sama perwakilan dari manajemen, kemudian di situ hadir saya beserta presiden dan yang lain. Intinya bahwa kita menginginkan rekan-rekan yang ter-PHK itu bekerja kembali kepada pihak manajemen, yaitu Panji CS. Harapan kita seperti itu. Dan kita tetap akan terus membuka tentang sebuah dialog-dialog itu. Cuma memang dari perkembangan itu, perwakilan manajemen menyampaikan bahwa PHK itu memang tetap masih diteruskan oleh pihak perusahaan. Tetapi yang jelas, pasca pertemuan itu perkembangan kita adalah kita masih meminta waktu kepada pihak perusahaan kurang lebih selama 1-2 minggu untuk kemudian ada sebuah dialog lagi. Harapan kita di FSPMI seperti itu. Dan kita membuka selebar-lebarnya tentang dialog sosial untuk menyelesaikan tentang persoalan. Tetapi selama kurun waktu yang kemudian kita minta, yang pada akhirnya kemudian tidak pernah ada jawaban sama sekali, info yang kira-kira yang kita dapatkan seperti itu. Maka ya kita menggunakan kemudian hak-hak kita sebagai organisasi di Serikat Pekerja untuk terus membela kawan-kawan kita, Bung Panji dan kawan-kawan. Ini bukan pada sebuah persoalan berapa orang yang ter-PHK, tetapi yang jelas yang menjadi pertanyaan kita adalah
apakah kemudian karena memang Bung Panji dan kawan-kawan kemudian bergabung pada FSPMI, kemudian ada faktor lain. Kita tidak tahu di situ. Tapi yang jelas di sini Bung Panji dan kawan-kawan ada mendirikan serikat pekerja sesuai dengan kronologis tadi yang disampaikan bahwa ada terjadi PHK. Dan bagi kita di FSPMI, kita tetap akan terus melakukan pembelaan sejauh kemudian di kawan-kawan Bung Panji CS itu akan terus juga berjuang bersama-sama dengan kita. Nah, terakhir di rapat kita di bersama DPP, Dewan Pimpinan Pusat, Majelis Nasional dan Pimpinan Pusat, kasus ini memang sudah ditarik di ranah nasional, yaitu melalui di Dewan Pimpinan Pusat. Jadi nanti kita tentang perkembangan selanjutnya kita akan tetap menunggu instruksi selanjutnya dari Dewan Pimpinan Pusat. Kira-kira itu, Bung. Baik, Bung Furkon. Ya. Info terbaru, besok akan ada aksi dari FSPMI. Seperti apa informasinya? Besok Senin, kita memang akan ada aksi lanjutan. Yang intinya adalah kita ingin menyampaikan tentang suara-suara kita. Tentang kita ingin mendirikan serikat pekerja dan meminta kepada pihak perusahaan untuk mempekerjakan kembali pada kawan-kawan kita yang 3 orang Bung Panji CS itu yang ter-PHK. Intinya memang kita sampaikan kepada institusi perusahaan yang berkaitan, kemudian dalam tanda petik kita lihat yang berkaitan terhadap PT GS Baterai itu sendiri, supaya suara kami ini tetap didengar, karena memang surat instruksi itu sudah dilayangkan oleh Dewan Pimpinan Pusat dan kita sesuai dengan instruksi maka kita akan jalan. Kira-kira itu. Baik, Bung Furkon dan Bung Panji, terima kasih atas waktunya hari ini. Mudah-mudahan perjuangan kawan-kawan dari PUK GS Baterai Semarang yang juga disupport oleh kawan-kawan dari PP, DPP, dan juga kawan-kawan FSPMI di seluruh Indonesia bisa mendapatkan hasil yang terbaik untuk kawan-kawan PUK GS Baterai. Bung Furkon dan Bung Panji, terima kasih atas waktunya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.